Mereka yang pernah minum air pasti tahu. Jika memasang pipa dan keran di atas tangki penampung air, Anda akan mendapatkan tongkat penyedot air yang tidak menghabiskan listrik. Dan kecepatannya sangat cepat, karena ketika air di dalam tangki penampung lebih tinggi daripada sumur, tekanan-tekanan atmosfer dan perbedaan ketinggian air akan terbentuk antara air dingin. Dan justru di bawah pengaruh perbedaan tekanan, air dalam sumur akan naik dengan cepat melalui pipa air. Akhirnya mengalir dari keran, mewujudkan efek penyedotan air. Anda pasti tahu cukup tentang gouding, bukan? Itu tidak ada hubungannya. Ini disebut sipon perak kecil. Jadi, tongkat penyedot air yang hebat ini, bagaimana cara membuatnya? Pertanyaan yang bagus. Tongkat air sipon yang dipompa dengan tangan. Pelanggan potensial. Jika ini adalah sumur di rumah Anda, dan Anda masih menggunakan cara kuno ini untuk mengambil air. Jika tali yang dipakai putus, maka tidak hanya air yang tidak didapat, tangki juga bisa hilang. Dan bahkan jika talinya tidak putus, mengambil beberapa tangki air lagi, obat juga tidak akan tahan. Jadi kita perlu menyiapkan tangki penampung air terlebih dahulu, sebagai wadah untuk tongkat penyedot air. Membiarkan sisa air di dalam sumur membentuk perbedaan tekanan. Karena dalam tongkat penyedot air tanpa perangkat penggerak, semakin besar kapasitas tangki, maka perbedaan tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Jika Anda memiliki tangki sebesar bumi, maka hanya perlu beberapa detik, kamu bisa menghisap air laut hingga kering. Lalu ikan-ikan di laut minum apa? Jadi, berikan saya sebuah nama. Buatlah sebuah tong yang kira-kira seukuran ini. Kemudian gali sebuah lubang di bawah tong. Gunakan sebagai lubang, saluran keluar air. Nanti akan digunakan untuk memasang keran air. Sedangkan posisi lubang, saluran masuk air, maka perlu di sisi lain lubang saluran keluar air. Dan posisi lubang bor harus lebih tinggi dari lubang, saluran keluar air. Bisa menggunakan konektor 4 arah eksternal. Atau sambungan pipa siku, bengkok juga tidak masalah. Yang penting, asalkan bisa menutup sambungan dengan baik. Dan cukup bisa dipasang keran air serta pipa masuk air. Pompa air ini sederhana, bukan? Dalam waktu mengobrol, tinggal gali 2 lubang dan selesai. Sekarang tinggal masukkan pipa masuk air ke dalam sumur. Lalu isi tangki penampung air dengan air. Jika masih kurang sedikit air, bagaimana? Sudahlah, tidak usah dipasang. Saya akan langsung menggunakan botol untuk mengisi di sumur. Isi air sampai permukaan air sejajar dengan lubang, saluran masuk air. Karena tidak bisa diisi lagi, air akan mengalir dari pipa masuk ke dalam sumur. Dan tujuan mengisi air adalah untuk mengeluarkan udara dari dalam tangki. Dan biarkan air di dalam sumur bersama dengan air di dalam tangki membentuk satu kolom air melalui pipa masuk air. Karena setelah keran dibuka, karena di dalam pompa dan pipa memang sudah tidak ada udara, jadi akan terbentuk perbedaan tekanan udara dan perbedaan tingkat air di dalam tangki. Pada dua jenis perbedaan tekanan ini, dibentuklah prinsip sipon, sehingga air di dalam sumur bisa terhisap keluar. Beberapa siswa mungkin ingin bertanya, padahal bisa langsung mengambil air dari sumur, mengapa harus melakukan hal ini yang tampaknya tidak perlu? Pertanyaan yang bagus. Jika Anda perlu mengairi ladang di luar ruangan, bukankah Anda bisa menghubungkan selang air dengan pompa air? Dengan menggunakan prinsip sipon